Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama aku Amelia Eliza Dewi yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota diskusi pada pagi hari ini yaitu ada saudari Tere, saudari Gita, saudara Zindi, saudara Adi, dan ada satu lagi saudara Abu Fitri yang mungkin akan menyusul. Untuk selanjutnya itu ada materi diskusi. Materi diskusi pada pagi hari ini adalah mengenai falsafah zat dan go. Untuk bahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh para anggota diskusi. Kepadanya silakan. Kesempatannya di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai hotspot dan go. Pertama, mari kita masuk mengenai hotspot. Apa itu hotspot? Hotspot adalah suatu titik panas di dalam bumi yang berbentuk akibat adanya aliran material yang sangat panas dari bagian dalam mantel, atau sering kita sebut sebagai mantel go, yang naik menuju ke permukaan. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara inti bumi dan mantel yang ada di sekitarnya. Material yang lebih panas dan lebih ringan cenderung bergerak naik ke atas, mirip seperti gelembung panas yang ketika kita memasak air. Mengapa sih material yang lebih panas dan lebih ringan ini bisa naik ke atas? Sama seperti yang sudah kita pelajari mengenai teori prinsip konveksi, yaitu ketika suhu naik, maka kerapatan materialnya itu berkurang. Masanya itu akan semakin kecil dibandingkan material-material yang ada di sekitarnya. Akibat perbedaan kerapatan ini, gaya aku mendorong materialnya itu, yang material yang panasnya itu naik ke atas, sedangkan material yang lebih dingin dan lebih padat ini akan cenderung ke bawah. Nah, ini ada proses terbentuknya hotspot. Yang pertama itu ada proses flu mantel. Kita bayangkan dalam flu mantel ini ada kolom yang sangat besar dan panas. Itu berbentuk batuan, dan di sini bukan bentuk cairan, melainkan batuan padat yang bergerak plastis, karena dia itu ada perbedaan suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai sampai 1500 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada pelelehan dekompresi. Di sini saat flu mantel mencapai litosfer atau lapisan terluar bumi yang sangat kaku, tekanan di sekitarnya menurun drastis. Penurunan ini menyebabkan batuan panas meleleh dan membentuk magma. Nah, dan yang ketiga itu vulkanisme intralempeng. Vulkanisme intralempeng ini merupakan magma yang terbentuk kemudian menerobos ke permukaan, menciptakan gunung berapi yang stabil dan aktif di tengah lempeng. Karena sumber panas ataupun mantel cenderung tetap posisinya, sedangkan lempeng tektonik terus bergerak aktivitas, karena adanya aktivitas vulkanik akan berpindah seiring pergerakan lempeng di atasnya. Nah, ini merupakan gambaran singkat mengenai proses-proses terbentuknya hotspot tersebut. Sama seperti yang telah aku jelasin, yang pertama itu flu mantel. Teman-teman boleh melihat gambarnya itu. Di situ bahwa kita melihat ada kolom panas yang berwarna merah ataupun orange yang naik dari mantel, dan inilah disebut sebagai flu mantel. Walaupun batuannya padat, karena suhunya itu sangat tinggi, dia bisa bergerak naik ke atas. Itu ada arahnya naik ke atas, sama seperti balon. Kalau kita lihat ya, balon kan karena ada perbedaan tekanan, dia akan naik ke atas ke udara. Nah, yang kedua itu ada pelelehan dekompresi. Nah, di pelelehan dekompresi ini, kita lihat di tengah-tengahnya itu ada klum yang naik ke permukaan, itu yang daerah hotspot itu naik ke atas ke permukaan. Karena tekanannya turun dan batuan yang tadinya padat akhirnya mulai mencair karena suhunya yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga itu ada proses vulkanisme intralempeng. Teman-teman boleh lihat pada proses ini, magma yang terbentuk naik melalui rekahan-rekahan
yang ada di litosfer dan akhirnya keluar di permukaan. Nah itu ada teman-teman bentuknya kayak rekahan yang kayak lubang itu merupakan rekahan yang bisa terjadinya keluarnya dari magma dari dalam bumi. Nah dari yang ketiga ini bahwa aku simpulkan secara singkat kalau proses mantel itu merupakan proses kolom panas dari dalam bumi, dan yang kedua itu pelelehan dekompresi, yaitu merupakan proses batuan meleleh karena tekanan yang menurun, dan yang ketiga itu ada vulkanisme intralempeng, merupakan proses magma keluar membentuk gunung api dan rantai kalau. Dampak dan contoh hotspot yang pertama yaitu pembentukan rantai pulau atau gunung. Dan di sini pembentukan rantai pulau atau gunung seperti yang sudah kami terangkan di sana yaitu pada gambar. Lempeng tektonik yang berada di atas hotspot akan terus bergerak. Meskipun lempeng tektonik terus bergerak, tapi posisi hotspot itu cenderung tetap atau elastis. Saat lempeng bergerak, gunung berapi yang baru terbentuk itu akan menunjuk ke belakang, semakin menjauh. Sedangkan gunung berapi yang baru terbentuk itu akan semakin ke depan, sehingga gunung berapi yang sudah tua itu akan menuju ke belakang dan menjadi tidak aktif. Gunung berapi yang masih muda itu akan melonjak ke depan dan menjadi gunung berapi yang aktif mendekati hotspot. Nah, di sini kami ambil contoh yaitu Kepulauan Hawaii. Di contoh yang sudah kami jelaskan yaitu Kepulauan Hawaii dan Hawaii atau Midway itu adalah yang pertama itu Pulau Midway itu adalah pulau yang tertua. Pulau Midway itu menjauh dari hotspot sehingga menjadi gunung berapi yang tidak aktif. Sedangkan Pulau Hawaii itu adalah pulau yang baru terbentuk dan mendekati hotspot sehingga dia menjadi gunung berapi yang aktif. Nah di sini mungkin kalau untuk penjelasan yang kami terangkan di PPT itu agak kurang dimengerti atau masuk ke susah untuk kita pahami. Kita bisa mengasumsikannya itu sebagai lilin, yang dimana lilin itu adalah sebagai hotspotnya. Di bawah lilin itu kita taruh kertas, kita letakkan kertas. Nah di saat kertas yang kita tarik itu, di sana kertas itu kita ibaratkan sebagai lempeng tektonik, yang dimana saat kertas itu kita tarik, di bekas lilin yang jatuh tadi itu kan akan membentuk bercak-bercak atau bekas bakaran dari lilin tersebut. Nah, bekas bakaran lilin tersebut itulah yang dinamakan pulau atau gunung berapi tersebut. Next. Nah, yang kedua yaitu Provinsi Batuan Beku atau LIPS. LIPS itu adalah singkatan Land Igneous Province, adalah istilah geologi untuk wilayah di bumi yang tertutup oleh volume batuan beku vulkanik yang sangat besar yang terbentuk dalam waktu geologis yang relatif singkat. Nah di sana itu ada contohnya dan kami terangkan gambarnya. Nah untuk gambar tersebut yaitu di volume batuan vulkanik yang masih pasif di wilayah di jutaan kilometer persegi menyebabkan berasal dari hotspot yang di luar mantel atau outflow, menghasilkan letusan yang super besar dari jutaan tahun yang lalu yang berdampak pada siklus global di seluruh planet, bukan hanya di permukaan bumi. Dikaitkan dengan Provinsi Batuan Beku itu dikaitkan berasal dari kepunahan peristiwa peletusan gunung berapi di masa lalu. Contohnya di sana itu adalah dataran tinggi di India yang waktu pembentukannya berdekatan dengan punahnya dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa LIPS berarti letusan raksasa yang dampaknya tidak hanya merubah geologi lokal, tetapi mengubah iklim dan kehidupan di seluruh planet. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengertian Coulomb adalah aliran panas yang berbentuk kolom yang naik dari bagian dalam bumi, dari lapisan mantel yang sangat dalam, bahkan dekat dengan inti bumi, menuju ke permukaan. Ini bisa kita bayangkan itu sebagai air panas di panci ketika
Jika bagian bawah dipanaskan, ada gelembung yang atau aliran panas yang akan naik ke permukaan. Nah, plum itu ada mirip dengan gelombang panas yang naik dari dalam bumi, tapi ukurannya sangat besar dan sangat dalam. Oke, baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang asal-usul dan sumber energi plum. Baik teman-teman, untuk plum itu sendiri diduga berasal dari batas antara inti dengan mantel pada kedalaman kurang lebih 2.900 km. Nah, di sana terjadi akumulasi panas atau perpindahan panas yang sangat tinggi, baik dari sisa panas pembentukan bumi atau primordial heat maupun dari peluruhan isotop radioaktif. Bisa kita lihat asumsinya atau ilustrasinya di gambar yang sebelah kanan. Kemudian akumulasi panas ini menimbulkan instabilitas termal, yaitu ketika sebagian material itu menjadi lebih panas daripada sekitarnya sehingga lebih ringan. Karena lebih ringan inilah material tersebut terdorong ke atas membentuk aliran sempit seperti kolom. Mekanisme ini dikenal sebagai instabilitas Rayleigh-Taylor. Meskipun banyak peneliti mendukung teori bahwa plum ini berasal dari mantel dalam, ada juga beberapa peneliti mengungkapkan bahwa plum itu dapat terbentuk dari lapisan mantel atau zona transisi pada kedalaman 410 sampai 660 km akibat dari variasi konveksi lokal. Selanjutnya, bentuk dan struktur plum. Jadi teman-teman, untuk bentuk dan struktur plum itu pada umumnya digambarkan seperti berbentuk jamur raksasa. Pada bagian atasnya itu terdapat kepala plum atau plum head yang ukurannya sangat besar, bisa mencapai diameter ratusan kilometer. Kemudian kepala ini mengandung energi panas yang sangat besar, sehingga ketika mencapai dasar litosfer bisa melelehkan batuan dalam jumlah masif atau luas. Di bawahnya kemudian terdapat ekor plum atau plum tile yang berupa kolom sempit yang panjang dan tipis dan yang menghubungkan antara kepala plum dengan sumbernya di mantel dalam. Ekor plum inilah yang biasanya bertahan sangat lama, bahkan bisa puluhan juta tahun, dan juga bisa menghasilkan aktivitas vulkanik yang berkelanjutan di satu lokasi yang relatif tetap. Kemudian fenomena pada permukaan akibat plum itu sendiri, yaitu fenomena itu plum bisa menghasilkan fenomena geologi yang sangat beragam. Saat kepala plum itu mencapai litosfer, ia bisa menimbulkan letusan raksasa yang menghasilkan provinsi basal banjir atau flood basal province. Contohnya itu di India, yaitu Deccan Traps yang terbentuk sekitar 60 juta tahun lalu dan diperkirakan berkontribusi pada kepunahan dinosaurus. Sementara jika ekor plumnya yang bertahan lebih lama, itu akan menghasilkan rantai gunung api atau hotspot spreads. Contohnya itu di Hawaii dan Emperor Simon's Chain, di mana gunung api terbentuk berurutan dengan arah gerak lempeng di atas plum yang relatif tetap posisinya. Selain itu, plum ini juga dapat menimbulkan aktivitas hidrotermal dan gejala geotermal. Misalnya di Yellowstone yang memiliki geyser, fumarole, dan supervolcano. Contoh terkenal di dunia itu di Hawaii, contoh yang paling klasik dari hotspot plum itu adalah rantai gunung api di Samudra Pasifik. Kemudian Yellowstone di Amerika Serikat, yaitu hotspot benua dengan sistem geotermal aktif dan potensi supervolcano. Kemudian yang ketiga adalah Islandia. Plum itu berinteraksi dengan Mid Ocean Ridge sehingga aktivitas vulkanik yang sangat intens dan kompleks. Berikut ini adalah contoh gambar fenomena permukaan akibat plum, yaitu yang di atas itu adalah jebakan traps atau Deccan Traps di India. Kemudian yang sebelah kiri itu ada rantai gunung api hotspot track yang di Hawaii sama Emperor Simon's Chain. Terus yang terakhir yang di bawah itu adalah di Islandia tadi, ketika plum itu berinteraksi dengan Mid Ocean Ridge. Mungkin itu saja untuk menyampaikan materi dari kami kelompok 12 tentang materi hotspot dan plum. Kembali lagi ke moderator. Pada kelompok 12 atas materi luar biasa yang sudah disampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah kondusif, karena salah satu bentuk respect kepada orang lain itu adalah menggunakan apa yang dia katakan.
Untuk mekanismenya itu satu sesi itu berisi 3 penanya dan bertanyanya akan ditampung terlebih dahulu. Untuk langsung saja yang ingin bertanya boleh untuk mengangkat tangannya dalam hitungan dalam hitungan 1, 2, 3. Randy, Rizal, Samudara. N20, saya ingin bertanya mengenai PPT yang materi yang saya bahas tadi, terutama di bagian yang jamur-jamur tadi. Nah, kenapa plum itu harus digambarkan seperti jamur gitu? Kenapa tidak bentuk lain seperti trompet? Kan bisa juga karena mirip tuh. Nah, terus bagaimana struktur ini tadi bisa mempengaruhi vulkanisme? Dan terima kasih. Udah membahas tentang hotspot dan plum tadi. Habis itu saya ingin bertanya, yaitu tadi dibahas ya, tentang tentang hotspot di bagian samudra dan benua. Jadi apa perbedaan karakteristik antara hotspot di bagian samudra kayak Kepulauan Hawaii dengan hotspot di bagian benua seperti Yellowstone dari Amerika Serikat? Terima kasih. Kita izin bertanya, dari sudut pandang geodinamika, apa saja fenomena permukaan yang bisa dijadikan indikator keberadaan plum tersebut? Tadi kan pertanyaan Randy itu mengapa plum itu digambarkan sebagai jamur raksasa, terus bagaimana struktur plum ini berpengaruh pada vulkanisme, benar kan? Oke, jadi mengapa hal ini digambarkan sebagai jamur? Jadi bisa kita lihat sendiri. Jadi struktur dari plum itu terdiri dari yang pertama itu ada plum head atau kepala plumnya. Jadi diibaratkan berbentuk seperti kepala jamur yang sangat besar tentunya diameternya. Kemudian di bawahnya terhubung dengan ekor plum atau plum tail yang lurus seperti pipa atau cerobong. Kemudian itu membentuk semacam jamur yang kita tahu seperti pada umumnya. Itulah yang menyebabkan kenapa plum itu diibaratkan seperti jamur raksasa. Kemudian apa hubungannya dengan aktivitas vulkanis? Yang pertama itu adalah karena plum ini bisa menghantarkan sumber energi panas atau magma ke permukaan sehingga mengakibatkan pelelehan batuan dan pembentukan magma di kerak bumi. Mungkin itu jawaban untuk mengenai mengapa diibaratkan seperti jamur besar dan bagaimana hubungan antara struktur plum dengan pembentukan dengan aktivitas vulkanisme. Bagaimana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Azahra, yaitu pertanyaannya dari sudut pandang geodinamika, apa saja fenomena permukaan yang bisa dijadikan indikator keberadaan plum. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa indikator di permukaan. Yang pertama yaitu adanya rantai, sudah dijelaskan di fenomena permukaan akibat plum. Itu yang pertama yaitu adanya rantai gunung api linier yang menunjukkan jejak pergerakan lempeng di atas plum seperti Hawaii dan seperti Hawaii yang sudah dijelaskan di PPT tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu Plot Basal Province atau LBPS, contohnya Deccan Traps. Yang ketiga yaitu fenomena geothermal aktif seperti geyser, fumoral dan aktivitas hidrotermal, misalnya Yellowstone.
Jadi meskipun plam berasal dari kedalaman ribuan kilometer, jejaknya bisa kita kenali jelas di permukaan bumi. Mungkin itu saja, atau jelas, atau ada tambahan? Diharapkan teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangan dalam hitungan 1, 2, 3. Kaifa dari luar. Suci sama Anggun, silakan. Pertanyaan saya adalah, mengapa hotspot bisa terbentuk jauh dari batas lempeng? Padahal aktivitas vulkanik biasanya terjadi di zona subduksi atau punggung tengah samudra. Silakan diulang. Baik, mengapa hotspot bisa terbentuk jauh dari batas lempeng? Padahal aktivitas vulkanik biasanya terjadi di zona subduksi atau punggung tengah samudra. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Puji Ramaningsi. Izin bertanya, mengapa dalam geodinamika plume itu dianggap sebagai salah satu mekanisme yang penting? Perkenalkan, nama saya Bima Prilia. Tadi kan dijelaskan pada dampak dan contoh hotspot terjadi berdampak signifikan pada global. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa letusan hotspot dapat menimbulkan dampak global dan bukan dampak lokal? Mengapa plam itu dianggap sebagai salah satu mekanisme penting dalam dinamika internal bumi atau geodinamika? Benar. Baik, jawabannya adalah karena plam itu merupakan bukti bahwa bumi itu memiliki sistem sirkulasi panas yang kompleks. Ia menunjukkan bagaimana panas dari inti dan mantel itu bisa naik ke permukaan, sehingga bisa menggerakkan proses vulkanisme, bahkan mempengaruhi pergerakan lempeng tektonik. Jadi dalam kerangka geodinamika, plam itu adalah salah satu motor penggerak yang menyalurkan energi dari bagian dalam bumi ke permukaan bumi. Singkatnya, plam itu adalah sebagai pipa-pipa, misal kita diibaratkan seperti memompa air. Air itu diibaratkan sebagai sumber panas atau magma, terus pipa paralon yang kita hubungkan dari sumur ke mesin air itu sebagai plamnya. Jadi kalau pipanya tidak ada, magma yang ada di bawah atau air yang berada di bawah tidak akan naik ke atas. Itu diibaratkan seperti pemompaan air. Mungkin itu untuk jawaban dari saya kepada saudari Puji. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sebelumnya saya izin mengulang pertanyaan dari Kaifa. Pertanyaan itu, mengapa hotspot bisa terbentuk jauh dari batas lempeng, padahal aktivitas vulkanik biasanya terjadi di zona subduksi atau punggung tengah samudra? Apakah benar? Baik. Ini sama dengannya dengan apa yang telah saya jelaskan mengenai proses terbentuknya hotspot itu. Yang nomor 2 yaitu pada decompression melting. Itu sama halnya. Saya jelaskan lagi, kalau hotspot itu berbeda dengan aktivitas vulkanik di batas lempeng. Kalau di zona subduksi itu magmanya terbentuk karena ada air dari lempeng samudra yang menunjang, dan di punggung samudra karena lempeng-lempeng itu merenggang. Nah, maka hotspot ini terjadi karena adanya suplai panas yang sangat besar dari bawah mantel. Panas ini juga berasal dari plume, yaitu aliran panas yang naik dari kedalaman, bahkan dari batas inti mantel. Jadi meskipun lokasinya jauh dari batas lempeng, aktivitas vulkanisme tetap bisa berlangsung secara terus-menerus. Contohnya itu kayak di Hawaii yang tadi udah diberikan contohnya. Nah, aku jelaskan sedikit lagi, kalau pada proses yang kedua itu tadi kan pada proses decompression melting sudah dijelaskan bahwa di sini prosesnya itu bahwa batuan yang meleleh. Bukan berarti kalau sedangkan pada subduksi itu dengan bantuan volasikal ataupun air. Nah, itu perbedaannya yang sangat signifikan bisa kita lihat. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pelelehan ini berbeda dengan zona subduksinya. Terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anggun. Mengapa letusan hotspot berdampak pada global, bukan berdampak pada kehidupan
beberapa alasan hotspot hotspot berdampak pada kehidupan global. Yang pertama yaitu karena pelepasan gas dan partikel vulkanik. Ketika gunung berapi meletus, mereka melepaskan gas-gas seperti sulfur, dioksida, dan karbon dioksida, serta partikel-partikel kecil di atmosfer. Partikel-partikel ini dapat memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa, menyebabkan pendinginan global. Nah, yang kedua yaitu dampak pada iklim. Letusan besar dapat menyebabkan perubahan iklim jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 menyebabkan tahun-tahun tanpa musim panas. Pada tahun 1816 di mana suhu global turun dan menyebabkan kegagalan panen di beberapa wilayah. Yang kedua yaitu penyebaran abu vulkanik. Penyebaran abu vulkanik dapat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan perubahan warna langit dan mempengaruhi temperatur global. Contohnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menyebabkan perubahan warna langit dan suhu global. Yang selanjutnya yaitu dampak pada pola cuaca. Nah, letusan gunung berapi juga dapat mempengaruhi pola cuaca global, menyebabkan perubahan pada pola hujan dan suhu di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, letusan gunung berapi dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan kehidupan manusia, baik secara lokal maupun global. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Kita buka sesi ketiga bagi audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, Mas Gina sampai kan mengingat bahwa mantel itu tidak hanya stabil secara thermal tapi juga heterogen secara kimiawi dengan adanya Large Low Shear Velocity Province atau LLSVPS di batas inti sampai dengan mantel. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme instabilitas thermal Rayleigh-Taylor menjelaskan naiknya plume dari batas inti sampai dengan mantel? Apa hubungan antara plume dengan terbentuknya Large Igneous Province atau LIPS dan dampaknya bagi perubahan iklim global? Izin bertanya, apa bukti nyata bahwa hotspot bergerak relatif tetap sementara lempeng tektonik itu terus bergeser? Gina, apa hubungan antara plume dengan terbentuknya Large Igneous Province atau LIPS dan dampaknya bagi perubahan iklim global? Oke, izin menjawab ya semampu kami. Jadi hubungan antara plume dengan terbentuknya LIPS tadi itu adalah ketika kepala plume itu melelehkan litosfer dalam jumlah besar, biasa disebut hasilnya adalah provinsi basalt banjir atau LIPS. Contohnya itu di Deccan Straits di India, letusan ini menghasilkan volume lava sangat besar dalam waktu relatif singkat. Akibatnya, gas karbon dioksida dan sulfur oksida itu dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar. Efeknya bisa mengubah iklim global, yaitu meningkatkan efek rumah kaca atau menimbulkan pendinginan karena aerosol sulfur. Bahkan ada teori yang mengaitkan erupsi Deccan Traps yang di India tadi dengan kepunahan dinosaurus yang terjadi 65 juta tahun yang lalu. Bagaimana Gina, apakah sudah puas atau mengerti dengan jawaban yang kami paparkan barusan? Baiklah, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wakil Mas. Izin mengulangi pertanyaannya, bagaimana mekanisme instabilitas thermal Rayleigh-Taylor menjelaskan naiknya plume dari batas inti ke mantel sampai mantel?
Mekanisme instabilitas Thailand menjelaskan naiknya plam dari batas inti sampai mantel melalui proses ketidakstabilan antara dua fluida dengan densitas yang berbeda. Teman-teman, kalau untuk photosynthesis ada informasinya yang didapat. Ketika plam yang lebih ringan berada di bawah fluida, ketika fluida yang lebih ringan berada di bawah fluida yang lebih berat, gangguan pada antar dua fluida dapat menyebabkan ketidakstabilan. Nah, proses instabilitasi Thailand yang pertama yaitu gangguan pada antar muka. Ketika plam yang lebih panas dan ringan dari mantel bumi naik ke permukaan, gangguan pada antar muka, antar plam dan mantel dan antar sekitarnya dapat menyebabkan ketidakstabilan. Nah, yang kedua yaitu peningkatan gangguan. Gangguan ini dapat meningkat seiring waktu, menyebabkan plam naik lebih cepat dan memperluas area pengaruhnya. Yang ketiga yaitu pembentukan kepala plam. Ketika plam naik, kepala plam dapat membesar dan membentuk struktur yang lebih besar yang dapat mempengaruhi dinamika mantel bumi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi instabilitas Thailand. Nah, yang pertama yaitu perbedaan densitas. Perbedaan densitas antara plam dan mantel sekitarnya merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketidakstabilan. Yang kedua yaitu viskositas. Viskositas mantel bumi juga dapat mempengaruhi laju naiknya plam dan ketidakstabilan. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu yang tinggi pada plam dapat menyebabkan perbedaan densitas yang lebih besar dan meningkatkan ketidakstabilitasannya. Nah, dengan demikian dapat kita artikan bahwa bagaimana naiknya plam dari batas inti sampai mantel itu naik ke permukaan itu dipengaruhi dengan dinamika mantel bumi. Apakah bagaimana dapat dimulai oleh sanggahan? Berarti dari peristiwa tersebut justru memicu atau menekan dalam pembentukan lempeng tektonik di lokasi tersebut. Kan dari penjelasan itu tadi, kan itu dapat disimpulkan memicu atau menekan dari peristiwa yang ada di daerah tersebut. Memicu karena dia tuh dari kenaikan itu tuh dari Thailand itu memicu kenaikan plam karena itu kan yang naik itu fluidanya ke atas kan. Nah, jadi itu tuh sampai apakah sudah cukup? Kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari saudari Ida pada materi disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Sebenarnya sudah ada di proses terbentuknya hotspot tadi yang nomor 3 itu vulkanisme intralempeng. Nah, itu sudah dijelaskan bahwa pertanyaannya itu apa bukti nyata bahwa hotspot bergerak relatif tetap sementara sementara lempeng tektonik terus bergeser. Nah, yang pada proses yang ketiga itu vulkanisme intralempeng. Aku jelasin sedikit lagi karena di sini hanya diminta bukti sebenarnya. Kalau di sini magma yang sudah terbentuk tadi akhirnya menembus rekahan ataupun zona lemah dan keluar ke permukaan. Hasilnya adalah gunung api yang muncul di tengah lempeng tektonik jauh dari batas lempeng. Gunung api ini biasanya berbentuk shield volcano dan lava basaltik yang cair, sehingga bisa membentuk gunung raksasa seperti Mauna Loa di Hawaii. Nah, mungkin itu salah satu bentuk dari bukti nyata dari hotspot bergerak yang secara relatif. Ada lagi bukti yang paling jelasnya itu
terbentuk rantai gunung berapi atau pulau, misalnya di Hawaii, pulau paling timur Hawaii, Big Island, masih aktif karena berada di tepat di atas plum. Sementara pulau-pulau di sebelah barat seperti Maui hingga Midway sudah tidak aktif dan semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa hotspot tetap bergerak di atasnya, meninggalkan jejak-jejak berupa rantai gunung api yang berumurnya beda-beda. Mungkin kalau dari soal keaktifannya itu juga dilihat dari umur-umurnya, dan semakin jauh gunung api tersebut dari hotspot, maka gunung api tersebut sudah tidak aktif lagi. Penanya dan kelompok 12 yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan itu bisa membekas di pikiran dan itu akan membawa dampak di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 12. Itu sendirian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.